Ya. Tapi dari Pak Ya, kurang lebih seperti itu. Fakta ini terangkai setelah Kejaksaan Agung memeriksa sekretaris pribadi Setia Novanto, Medina, sebagai saksi kemarin. Dalam pemeriksaan selama 5 jam, Medina ditanya tentang pemesanan tempat, pembayaran ruangan, makanan dan minuman dari pertemuan Novanto, Ma'ruf dan Riza di Hotel Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, 8 Juni 2015 lalu. Pihak Kejagung juga memeriksa rekaman kamera pengawas CCTV di ruang pertemuan di lantai 21 hotel. Di hari yang sama, Kejaksaan Agung juga kembali memeriksa Direktur PT Freeport Indonesia Ma'ruf Samsudin selama 9 jam. Pemeriksaan Ma'ruf untuk mendalami substansi rekaman pembicaraan antara dirinya, Setia Novanto, dan Riza Khalid. Sebelumnya, Kejagung memeriksa Menteri ESDM Sudirman Said dalam kasus Papa Minta Saham yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kala. Berdasar keterangan Ma'ruf dan rekaman di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Setia Novanto lah yang mengirim SMS di awal Mei 2015 untuk mengajak bertemu Ma'ruf. Baru di awal Juni, Riza Khalid mengirim SMS ke Ma'ruf untuk bertemu dengan Novanto. Ma'ruf pun kemudian memastikan ajakan bertemu dengan menghubungi staf Novanto. Dari Jakarta, Gadis Bianca Widiarto, Metro TV. Pemirsa, di tengah sidang laporan dugaan pelanggaran etik di Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD, 2 anggota MKD justru saling lapor pelanggaran etika. Anggota MKD dari fraksi Nasdem, Akbar Faisal, melaporkan anggota MKD Ridwan Bae kepada MKD. Akbar diadukan dengan tuduhan membocorkan informasi rahasia dalam rapat tertutup MKD kepada wartawan di DPR. Akbar langsung membantah tudingan ini dan balas mengancam akan melaporkan Ridwan Bae dan 2 rekan Bae dari fraksi Golkar, yaitu Kahar Muzakir dan Adis Kadir, yang menghadiri jumpa pers Menko Polhukam Luhut Panjaitan. Akbar menganggap ketiga anggota MKD tersebut melanggar etika karena menemui pihak yang bersangkutan dalam kasus yang sedang diperiksa MKD. Dan saudara Ridwan Bae bersama dengan 2 temannya datang menghadiri itu. Iya, memang dia memperumit masalah, jadi dia meminta kasusnya Setia Novanto ditutup, tetapi dia mengadukan saya. Jadi ini adalah upaya yang luar biasa. Siap, dilaporkan pun siap, MKD menyidangkan saya pun siap. Itu. Karena saya berani bertanggung jawab apa yang saya lakukan. Sementara itu, kepolisian masih menanti perintah MKD dan Kejaksaan Agung untuk memburu Riza Khalid yang diduga berada di luar negeri. Pengusaha minyak Riza Khalid 2 kali mangkir diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus Papa Minta Saham. Kemarin Riza kembali tidak memenuhi panggilan kedua MKD. Sebelumnya pada tanggal 4 Desember lalu, Riza pun absen dan tidak memberikan informasi terkait ketidakhadirannya di MKD. MKD pun akan memutuskan hasil sidang esok hari tanpa kesaksian Riza Khalid. Sementara Kejaksaan Agung belum memanggil Riza terkait dengan kasus dugaan permufakatan jahat dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport. Pihak kepolisian masih menanti perintah baik dari MKD ataupun Kejaksaan Agung untuk mencari Riza. Sebelumnya, Menkumham Yasona Lauli sempat mengatakan Riza sudah berada di luar negeri. Makanya kan harus jelas dulu statusnya siapa Riza Khalid ini sebagai apa. Itu yang penting sebetulnya. Kalau itu dia sebagai saksi, ya kita panggil, kita minta bantuan perwakilan kita yang ada di sana atau minta bantuan ke kepolisian. Sudah seharusnya Presiden bertindak menjatuhkan sanksi etik dengan memperhatikan menteri yang integritasnya dipersoalkan publik. Pemirsa, kami akan langsung mengajak Anda untuk menyimak konferensi pers yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana. Ya, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ya sekarang ini era keterbukaan. Enggak, sangat sulit lah menutupi hal-hal yang misalnya yang enggak baik, enggak bisa, eranya udah era keterbukaan seperti ini. Jadi selalu saya sampaikan, beritakan kepada masyarakat, beritakan kepada publik, sampaikan apa adanya, kalau ada kesulitan sampaikan, dengarkan suara rakyat, dengarkan suara publik, dengarkan suara masyarakat, karena respon secepatnya. Saya kira memang sekarang ini eranya seperti itu. Jadi udah nggak ada pilihan.
Ini urusan keterbukaan, urusan MK. Apa? Ini jadi juga perlu saya sampaikan. Setiap hari saya selalu memantau, mengikuti jalannya proses di MKD. Selalu saya ikuti. Saya ingin agar MKD melihat fakta-fakta yang ada. Lihat fakta-faktanya. Yang kedua, dengarkan suara publik. Dengarkan suara masyarakat. Dengarkan suara rakyat. Cukup. Itu adalah konferensi pers yang digelar cukup singkat oleh Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa saat ini sidang etik yang berlangsung di Mahkamah Kehormatan Dewan harus melihat faktanya dan yang kedua, mereka juga harus mendengarkan apa aspirasi publik. Ribut-ribut soal lobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport di Tanah Papua yang diduga melibatkan Ketua DPR Setia Novanto, warga Papua menginginkan agar kasus Ketua DPR Setia Novanto dituntaskan baik secara etik maupun juga secara hukum. Ibu tahu masalah kasusnya Setia Novanto kah tidak ya? Aduh, saya ini ibu guru, mengajarnya di pedalaman, jadi saya tidak tahu masalah itu. Tidak tahu masalah kasus Setia Novanto ini, masalah Freeport ini ya? Freeport saya tidak tahu. Kami tinggal di pedalaman, terus kami tidak pernah mendengar berita-berita begitu tentang kasus-kasus yang terjadi di Freeport sana. Masyarakat Papua asli dan mahasiswa di Papua ini terkait kasus Setia Novanto ini bagaimana tanggapannya? Ya, tanggapan saya sebagai masyarakat asli Papua dan sebagai mahasiswa Universitas Cendrawasih, kami di sini merasa dirugikan. Dan kami hanya minta satu saja, yaitu harus dihukum sesuai dengan perbuatannya, karena telah melanggar hukum. Itu saja menurut saya. Ya, saya sebagai pemuda Papua, saya melihat kasus ini, Bapak sebagai DPR itu bukan lagi mencari saham, tetapi bagaimana mengayomi masyarakat. Mungkin itu dari saya, dari pandangan saya sebagai anak Papua. Saya kira Setia Novanto itu dari posisi dia apa? Dia apakah orang Papua? Dia apakah gubernur Papua? Sehingga dia harus minta-minta mengalamkan ke sini ke sana. Kalau beliau dia salah, dia harus diadili. Adili secara hukum. Negara kita negara hukum. Penegakan hukum itu di mana? Harus penegakan hukum. Dia harus diinvestigasi total. Harus dilakukan hal ini supaya penegakan hukum itu benar-benar ada. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat mengancam akan mencabut izin trayek kapal penumpang longboat Indo Kapuas yang tenggelam di perairan Olak-Olak Pinang, Kuburaya, Kalimantan Barat sesaat lagi.